Burung elang tampak indah, terbang tinggi melewati awan. Saya awali dengan bismillah, salam toleransi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Rifana Nafila Nasution, perwakilan dari SMP Negeri 32 Pekanbaru. Pada video kali ini, Rifa akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Sahabat Sejati Tak Terhalang Gelap dan tema Persahabatan Tanpa Batas. Mari simak ceritanya ya teman-teman. Di desa Limau Manis, hiduplah dua sahabat sejati. Persahabatan ini adalah persahabatan antara gadis normal yang bernama Aisyah dan gadis tunanetra yang bernama Rara. Suatu hari, dua sahabat itu bermain di sawah milik orang tuanya. Rara, kita kan lagi di sawah nih. Gimana kalau kita cari bekicot? Iya, ayo Aisyah. Mereka berdua pun mencari hewan kecil itu. 15 menit mencari, tak kunjung ketemu. Tiba-tiba, Aisyah menemukan yang mereka cari. Rara, aku dapat bekicotnya. Setelah itu, Aisyah berkata lagi, Rara, kamu mau lihat gak bekicotnya? Tepat setelah kata-kata itu dilontarkan, sudut bibir Rara yang awalnya naik, tiba-tiba turun. Aisyah pun tersadar, dia memukul pelan kepalanya. Kemudian berkata dalam hati, apa yang sudah kukatakan? Temanku tidak bisa melihat, kenapa aku bisa berkata seperti itu? Kemudian Aisyah meminta maaf pada Rara. Rara, aku minta maaf, aku nggak bermaksud kayak gitu. Lalu Rara menjawab, gak apa Ai, mana bekicotnya? Aku mau pegang. Aisyah pun berteriak lagi, Rara, kamu di situ aja, nanti kamu jatuh loh. Rara melangkah maju, kemudian benar sekali, dia jatuh terperosok. Aduh, Aisyah, aku jatuh. Kemudian Aisyah pun bergegas lari menemui Rara. Tepat di depan Rara, Aisyah melompat ke bawah. Biur! Mereka berdua mandi lumpur. Aisyah dan Rara pun tertawa satu sama lain. Setelah itu, Aisyah naik ke atas, kemudian mengulurkan tangannya pada Rara. Rara, pegang tanganku, biar aku tarik ke atas. Aisyah menepuk tangannya beberapa kali. Kemudian Rara menggenggam tangan Aisyah dan naik ke atas. Saat mereka membersihkan diri yang penuh dengan lumpur, dari kejauhan terdengar suara yang tidak asing. Rara, mak cari kamu dari tadi. Kat sini rupanya korang main. Tengok tuh, kotonya badan korang. Balik cepat. Mak, Rara nak main sekejap lagi. Tak ada. Tapi kata korang nak ikut acara seni musik kat balai sekolah tu. Baliklah cepat. Kemudian, ibunya Rara melihat ke arah Aisyah dan berkata, Hah, Aisyah, kau pun balik cepat. Nanti korang telat tak ikut acara tu. Aisyah pun mengangguk, kemudian melihat ke arah Rara. Rara, aku pulang dulu ya, biar kita nggak telat nanti. Aisyah melambaikan tangannya, kemudian mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Tepat saat tengah hari, Aisyah dan Rara pergi ke acara seni musik di balai sekolah. Aisyah menggandeng tangan Rara, kemudian menuntunnya. Ayo, Rah, biar aku tuntun. Hah? Iya, ayo, Ai. Setibanya di balai sekolah, Aisyah melihat ke sekelilingnya. Sangat ramai dengan orang dan banyak sekali alat musik di sana. Rara juga mendengar suara yang begitu bising dan ramai. Aisyah yang melihat sekeliling, tiba-tiba matanya tertuju pada suatu benda, yaitu kompang. Tanpa berpikir panjang, Aisyah lari menuju kompang dan meninggalkan Rara sendirian.
Rara yang menyadari hal itu sontak ketakutan dan berusaha melangkah maju dan berteriak, "Aisyah, tunggu aku!" Telinga Rara mendengar suara hentakan kaki yang semakin mendekati dirinya. Tak, tak, tak. Di tempat lain, Aisyah kegirangan memainkan kompang yang ada di tangannya. Tak, 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 tak. Kemudian datanglah seorang pria yang berkumis panjang. Dia adalah Pak Danu. Pak Danu berkata, kamu Aisyah, ngapain kamu di situ?" Aisyah pun menjawab, "Aku hanya mau main kompang, Pak. Maaf." Tiba-tiba, dari arah samping terlihat Rara dan seorang anak laki-laki di sampingnya yang mendekati Aisyah. Sontak Aisyah semakin kaget karena dia tersadar dia telah meninggalkan Rara sendirian. Kemudian Aisyah meminta maaf pada Rara. "Rara, maafin aku. Tadi aku nggak sengaja ninggalin kamu karena mau main kompang." Aisyah memeluk Rara, kemudian Rara berusaha menenangkan Aisyah. Rara berkata, "Iya, nggak apa, Ai. Aku tahu kamu nggak sengaja ninggalin aku. Saking senengnya main kompang." Kemudian Aisyah melihat ke arah samping Rara dan bertanya, sedikit mengurutkan dahinya, "Kamu siapa?" Kemudian anak laki-laki itu menjawab, "Kenalin, aku Bintang. Aku nemenin Rara buat cari kamu." Aisyah pun membulatkan mulutnya dan memberi terima kasih pada Bintang. "Oh, makasih ya Bintang." Kemudian Pak Danu menunjukkan kompang pada anak-anak. "Anak-anak, kalian tahu alat musik kompang berasal dari mana?" Semuanya mengangguk dan Rara berkata, "Alat musik kompang berasal dari Melayu Riau, Pak." "Bagus sekali, Nak Rara." Pak Danu memberikan kompang satu-satu kepada mereka. Rara yang memegang kompang berusaha meraba pelan-pelan. Dia kegirangan. Aisyah pun meminta pada Rara untuk memainkan kompang. Rara memainkan kompang dan Aisyah menyanyikan lagu persahabatan. "Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat jadi kupu-kupu." Setelah mereka bermain kompang dan bernyanyi, Aisyah menggenggam tangan Rara dan berkata, "Rara, kamu hebat banget main kompang. Walaupun gak bisa ngelihat, itu gak batasi kamu. Lihat, orang di sekeliling kamu sangat kagum tahu. Kamu dengan melihat, dengan meraba dan mendengar aja, kamu bisa main kompang. Wow, Rara, kamu hebat banget." Semuanya memberikan tepuk tangan pada Rara. Kemudian Rara membalas perkataan Aisyah. "Aisyah, makasih ya udah selalu ada di samping aku jadi penerang. Makasih udah jadi sahabat sejati aku." Kemudian Pak Danu berkata, "Persahabatan adalah hal yang berharga. Dan persahabatan sejati bukan mencari persamaan, melainkan menerima perbedaan." Aisyah dan Rara pun berpelukan satu sama lain. Jadi teman-teman, jika kita punya sahabat, harus selalu dihargai ya, karena persahabatan itu berharga. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.